Shalom. Kebaktian syukur Paskah hari Senin tanggal 13 April 2020 akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Nordiana Erlaweni Pudipoa SDH. Panggilan beribadah. Perayaan Paskah kedua ini adalah tanda syukur kita atas kebangkitan Kristus. Semangat kita tidak boleh pudar sekalipun wabah virus corona masih melanda dunia. Ucapan syukur harus terus kita nyatakan sebagai bukti iman kita bahwa dalam segala hal ucapan syukur adalah panggilan hidup orang percaya. Kita percaya bahwa Kristus sebagai sulung kebangkitan akan membaharui kehidupan yang telah porak-poranda karena COVID-19 ini. Ia sebagai kepala gereja tidak akan membiarkan umatnya tinggal tetap dalam luka nestapa. Ia dalam kuasanya akan memberikan kelegaan. Saya jemput Bapak Ibu Jemaat Tuhan kami berdiri sambil kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat nomor 178 ayat 1 dan 2. Ibadah yang kita rayakan pada saat ini adalah wujud syukur atas kebangkitan Kristus. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, damai Kristus yang bangkit kiranya menuntun dan menyertai kita semua. Amin. Jemaat dipersilakan. Jemaat Tuhan, nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Kolose pasal 1 ayat 23. Demikian bunyinya. Sebab itu kamu harus
bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Jemaat anugerah yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masuk dalam pengakuan dosa. Sungguh besar kasih Tuhan, tak terselami oleh dangkalnya pikiran manusia. Di tengah kebongkahan hati mencari makna hidup, kami lupa mengingat betapa Allah mengasihi dunia ini. Dan dalam tuntunan kebuntuan akal budi, kami bertanya, masihkah Allah mengasihi manusia di tengah wabah penyakit yang melanda dunia? Namun kita lupa bertanya, apakah kita melihat kehadiran Allah dalam keseharian hidup kita? Kelembutan tidak identik dengan kelemahan, karena dalam kelembutan kekerasan dikalahkan. Dalam kelembutan kasih-Nya kita berharap ada pengampunan. Namun mari kita bertanya, apakah kasih Allah juga melembutkan hati kita terhadap sesama? Tolong kami Tuhan, agar memiliki kelembutan hati terhadap orang lain. Kasih tak menuntut balas diberikan oleh Papa Mama dalam ketulusan, seperti kasih Kristus bagi jemaatnya. Sebagai buah cinta mereka, kami tumbuh dalam doa dan pengharapan. Namun seringkali sikap dan perilaku kami menjadi kepahitan bagi mereka. Tolong kami Tuhan, agar hidup kami menjadi sukacita bagi keluarga dan bagi kemuliaan nama-Mu.
namun Allah datang untuk membebaskan kita dan memberi hidup yang baru kepada kita. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan Pemelihara jiwamu. Jemaat anugerah yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita membuka Mazmur pasal 107 ayat 15 sampai 22 sebagai mazmur pujian kita. Saya membacakan ayat yang bernomor ganjil dan jemaat Tuhan membacakan ayat yang bernomor genap. Jemaat Tuhan saya jemput untuk bangkit berdiri. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab bekaskannya pintu-pintu tempat dan dihancurkannya para pintu. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang kamu. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diukurkannya mereka dari bidang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Pemberitaan firman. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Kolose 1 ayat 15 sampai 23. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Maha besar Allah Tritunggal, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Bapa menolong kami hingga kami dikasih kesempatan
untuk belajar daripada kebenaran firman-Nya. Lembutkan hati kami, lembutkan pikiran kami, untuk firman-Mu dapat menjangkau seluruh kehidupan kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman kebenaran-Mu, dan semua kami yang mendengarkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. 1 ayat 15 sampai 23. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang suluk, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang suluk, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jemaat Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Demikianlah sabda Tuhan. Firman kebenaran Tuhan di dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Haleluya. Bapak, Mama, saudara-saudari jemaat anugerah yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita merayakan perayaan Paskah yang kedua, dan tema khotbah kita pada pagi hari ini adalah Kristus Kepala Gereja, Umat Allah, dan Tubuh Kristus. Perayaan Paskah yang baru saja kita lewati kemarin, dan hari ini kita mensyukuri Paskah yang kedua. Suasana Paskah tentu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena sejak Minggu Sengsara yang kelima kita menjalani masa mengisolasi diri akibat wabah COVID-19 sesuai dengan himbauan pemerintah dan gereja. Kita diminta untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Suasana isolasi diri ini membuat kita seakan-akan berada di dalam penjara. Keadaan ini menimbulkan banyak reaksi dari kita. Ada yang menikmati situasi ini sebagai saat untuk meningkatkan kualitas persekutuan bersama keluarga yang mereka kasihi. Tetapi ada juga yang mengeluhkan rutinitas di rumah yang membosankan.
Misalnya, ada anak yang mengeluh karena ibunya tidak bisa mengajar seperti gurunya di sekolah. Ada orang tua yang mengeluh karena tidak bisa seperti guru di dalam mengajarkan pelajaran kepada anak-anak di rumah. Contoh-contoh ini memberikan kepada kita bahwa bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah bukanlah perkara yang mudah untuk dijalani. Namun Bapak Mama, saudara-saudari kekasih Tuhan, terlepas dari situasi yang menyakitkan ini, pesan Paskah tetap menjadi sukacita dan harapan yang menggembirakan bagi kita semua. Bapak Mama, saudara-saudari jemaat anugerah yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bandingkan keadaan kita saat ini dengan keadaan Paulus pada saat menulis surat Kolose. Paulus menulis surat ini ketika dia sedang berada di dalam ruang penjara di Roma. Situasi penjara pada masa Paulus tentu berbeda dengan penjara-penjara modern saat ini. Pada masa Paulus, para tahanan tinggal pada lantai yang tidak datar. Dalam situasi terisolasi, seorang tahanan juga harus diikat kaki dan tangan mereka supaya membatasi ruang gerak mereka. Namun Paulus dalam situasi seperti ini tetap dapat berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Membandingkan situasi isolasi diri kita dengan isolasi yang dialami oleh Paulus mestinya membuat kita bersyukur, sebab kita hanya diminta untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Namun kaki dan tangan kita tidak terbelenggu. Artinya kita masih bisa dapat bekerja, beraktivitas, walaupun dalam lingkup yang terbatas. Mestinya kita tetap bisa menghasilkan ide-ide kreatif, pikiran-pikiran yang membangkitkan semangat, walaupun kita sedang terhimpit situasi yang mengharuskan kita mengisolasi diri di rumah kita masing-masing. Bapak Mama, saudara-saudari jemaat anugerah Atam 2, merayakan suku Paskah kedua hari ini, mari kita belajar dari Paulus yang sekalipun terpenjara, namun tetap memastikan bahwa iman jemaat tetap terpelihara. Ia tetap bekerja karena apapun yang terjadi bagi Paulus, Kristus adalah yang utama dalam hidup ini. Virus corona boleh merajalela, namun ia ada dalam kendali Allah. Karena Allah sebagai pencipta dan segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Hal senada juga diupayakan oleh gereja dalam menghadapi penyebaran virus corona. Gereja sebagai tubuh Kristus sedang diuji imannya menghadapi bencana yang tidak terselami oleh akal manusia. Sadar atau tidak, justru pada saat inilah kita menyaksikan betapa rapuhnya manusia di hadapan Allah. Situasi pandemi COVID-19 mengingatkan kita akan misteri kematian yang kapan dan di mana saja dapat menghampiri siapapun. Dan dalam misteri itulah kita mestinya bertekuk lutut menaruh harapan kita kepada Allah sebagai yang berkuasa atas kehidupan ini. Peristiwa kebangkitan Kristus memberi kita harapan dalam misteri kehidupan ini. Jika kita adalah tubuh Kristus dan Kristus adalah kepala gereja, maka dalam segala situasi kita tetap memiliki pengharapan
Dengan jelas penulis kitab Ibrani mengatakan bahwa Kristus telah membuka tabir misteri kematian melalui peristiwa kematian dan kebangkitannya. Karena itu, setiap bencana yang melanda kehidupan ini selalu merupakan misteri bagi manusia, namun tidak bagi Kristus, Sang Kepala Gereja. Sebab Ia adalah pemilik, pencipta, dan yang berdaulat atas segala sesuatu yang terlihat dan tak terlihat. Itulah keutamaan Kristus. Dengan kata lain, dalam bencana yang tak terselami oleh akal manusia, justru disitulah kita melihat keutamaannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat anugerah yang dikasihi Tuhan Yesus, jika Paulus dalam konteks jemaat di Kolose menghadapi para penyesat dan meminta jemaat untuk terus bertekun dalam iman dan pengharapan, maka kita hari ini di dalam menghadapi pandemi virus corona dengan tantangan untuk menaati anjuran pemerintah dan gereja dengan taat melakukan social distancing. Hal ini menjadi penting sebab pada saat yang sama gereja berhadapan dengan oknum-oknum masyarakat yang menganggap bahwa anjuran pemerintah justru melemahkan iman jemaat. Mempertentangkan kuasa Kristus dengan kenyataan virus yang belum teratasi ini bukanlah sikap orang beriman. Pola ini tidak lebih dari upaya untuk memaksa Allah supaya menyatakan kuasanya atas kehendak manusia. Lebih jauh, tindakan tersebut akan melahirkan sikap mengkambing hitamkan orang lain atas persoalan yang terjadi. Karena itu, Bapak, Mama, saudara-saudari jemaat anugerah yang dikasihi Tuhan Yesus, kepatuhan pada himbauan pemerintah dan gereja adalah upaya iman yang realistis yang mesti dilakukan dengan sadar dan suka rela. Di dalam mensyukuri kebangkitan Kristus dalam konteks kita hari ini adalah bagaimana kita mewujudkan solidaritas baru dalam semangat kebangkitan Kristus. Solidaritas di atas saat bencana corona ini menjadi akta iman ketika kita belajar untuk mengembangkan hidup berbela rasa walaupun tanpa sentuhan fisik, peduli tanpa memandang latar belakang suku dan agama serta kepentingan diri sendiri. Dengan demikian, kita menemukan makna baru dari kebangkitan Kristus di dalam hidup kita saat ini. Bapak, Mama, saudara-saudari jemaat anugerah yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita renungkan bahwa isolasi fisik bukan alasan untuk kita tidak lagi bertekun dalam iman dan berpengharapan kepada Allah. Begitu pula dengan isolasi sosial, bukan alasan untuk tidak lagi mewujudkan kasih satu orang terhadap yang lain. Dalam ketekunan iman dan pengharapan kepada Kristus yang bangkit itu, kita tetap bersemangat menjalani hari-hari kehidupan kita. Sebab virus corona tidak mengisolasi iman umat Allah kepada Kristus, Sang Kepala Gereja. Virus corona tidak mengisolasi iman jemaat anugerah Tambua kepada Allah, kepada Kristus, Sang Kepala Gereja kita. Selamat merayakan syukuran Paskah kedua. Kiranya Tuhan menguatkan kita, jemaat anugerah Tambua. Amin. Bersama semua orang percaya di segala tempat dan pada segala waktu,
Mari kita memperbarui pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman Rasul. Jemaat dipersilakan berdiri. Baiklah, kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita membawa pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Bapak Mama yang terkasih, kita akan memberikan persembahan kita dan kita akan mempersiapkan kirim jemaat nomor 450. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena cinta kasih-Mu, Tuhan masih menjaga melindungi kami dari hari ke hari sampai dengan saat ini ya Tuhan, kami semua masih berada dalam keadaan sehat dan selamat. Saat ini ya Tuhan, kami ada di dalam rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, di mana kami beribadah kepada Tuhan dan kami sudah mendengarkan, membaca dan mendengarkan akan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar, kami boleh dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan mau memberkati persembahan yang kami bawa dan rumah tangga kami masing-masing. Biarlah persembahan ini boleh berguna bagi kepada Tuhan yang di dunia ini. Biarlah Tuhan yang masih ada pada kami, juga Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, amin.
Ya Tuhan dan Allah kami yang Maha Baik, hari ini kami bersyukur untuk kebangkitan-Mu bagi kami. Melalui kuasa kebangkitan-Mu, kuasa dosa dihancurkan, kuasa maut dikalahkan. Kami didamaikan dengan Engkau, bahkan dengan kuasa kebangkitan-Mu yang kami rasakan, membuat kami memiliki semangat dan harapan baru di tengah situasi dunia saat ini yang hancur akibat pandemi COVID-19. Terima kasih ya Bapa untuk segala kebaikan-Mu bagi kami. Kami tidak mampu membalas semua kebaikan-Mu bagi kami. Biarlah diri kami yang berdosa ini menjadi persembahan yang kiranya berkenan kepada-Mu. Di dalam syukur Paskah kami hari ini, kami belajar dari firman-Mu yang meneguhkan hati kami untuk menghadapi situasi yang terjadi, yaitu bahwa kami adalah tubuh Kristus, dan karena itu di dalam kondisi apapun yang kami alami, Yesus Kristus Tuhan Sang Kepala Gereja yang bangkit itu akan senantiasa ada dan menyertai kami. Kami juga diingatkan untuk mensyukuri kebangkitan Kristus dengan cara mewujudkan solidaritas kepada sesama kami. Kami harus membangun solidaritas di saat bencana corona ini sebagai bukti akta iman kami, yang mana kami harus hidup berbela rasa walaupun tanpa sentuhan fisik. Kami saling peduli tanpa memandang latar belakang suku dan agama serta kepentingan diri sendiri. Dengan demikian, kami mampu menemukan arti baru kebangkitan Kristus di dalam hidup kami saat ini. Ya Tuhan dan Allah kami yang hidup, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang meneguhkan kami, dan terima kasih untuk firman-Mu yang juga membuat kami memahami maksud Tuhan di dalam perayaan Paskah tahun ini. Saat ini ya Tuhan, kami segenap jemaat Anugerah Atambua berdoa untuk kondisi yang sedang terjadi di belahan dunia saat ini. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Tuhan memulihkan kondisi dunia saat ini. Tuhan memberkati para medis, para bidan perawat dokter yang bekerja. Tuhan memberkati alat-alat yang dipergunakan, obat-obat yang dipakai untuk orang-orang yang sakit. Dan kiranya Tuhan memberkati itu semua. Tuhan juga memberi kekuatan kepada para penderita yang sudah terjangkit virus corona. Berkati dan kuatkan mereka bersama dengan keluarga mereka. Biarlah kuasa kebangkitan Tuhan memberi harapan dan sukacita bagi mereka. Kami juga berdoa bagi pemerintah, gereja, maupun semua pihak yang terus berupaya untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus ini. Tuhan Yesus tolong dan berkati mereka semua. Dan saat ini juga kami memohon kepada-Mu, berkatilah persekutuan kami sebagai gereja-Mu, Gereja Bumi Anugerah Atambua. Peliharalah kami dalam naungan kasih, agar walau kami tidak bertemu secara fisik, tetapi rasa persaudaraan di dalam Tuhan dan kasih Kristus di antara kami tidak menjadi pudar. Biarlah kami senantiasa mampu membangun mesbah-mesbah doa di dalam rumah tangga kami masing-masing.
Ya Bapa yang Maha Kudus, inilah doa kami. Kami mohon dengarkanlah dan kabulkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami yang hidup dan bangkit itu, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus, saya jemput untuk kita bangkit berdiri. Kita sama-sama puji Tuhan dari Jemaat 340 ayat 1 dan 2. Mari kita melangkah bergandengan hati bersama Dia. Di tengah badai yang penuh mereda, jangan hilang harap kepada Allah. Sebab Ia telah memperdamaikan yang di surga dan yang di bumi oleh darah salib Kristus. Pulanglah dalam pengharapan kepada Kristus yang senantiasa menyertai, memberkati dan membaharui. Lanjutkanlah dan wujudkanlah tugas panggilanmu dalam semangat kebangkitan Kristus, sambil mengingat dan terus berharap. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi bapa mama saudara-saudari dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, bapa mama saudara-saudari berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus,